ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Nabi pernah menjelaskan tentang Islam ketika malaikat bertanya untuk mengajarkan pada umatnya. Mal Islam, apa itu Islam? Satu, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tentang syahadat. Wa tuqimas shalah, kemudian persoalan bagaimana menunaikan salat dengan sempurna. Saya kotaki. Wa tu'tiyaz zakat, bagaimana menyalurkan zakat dengan baik. Wa tasuma Ramadan, kemudian menunaikan puasa Ramadan dengan sempurna. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian, mohon maaf, bagaimana caranya menunaikan umrah dan haji sesuai dengan kemampuan yang benar. Salat syahadat, tain. Kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Baik, teman-teman sekalian, fokus. Syahadat butuh tempat tidak? Tidak. Dimanapun bisa dilakukan kan? Baik. Salat butuh tempat tidak? Butuh. Tidak semua tempat bisa digunakan untuk salat kan? Yang suci. Ini butuh tempat. Zakat butuh tempat? Tidak. Tapi kadang-kadang mengikat ya, ada tempat tertentu harus digunakan, gitu kan? Walaupun dimanapun bisa bebas, tapi kadang memerlukannya. Puasa butuh tempat? Tidak, gitu kan? Baik, haji butuh tempat? Butuh. Kalau tidak ada, bagaimana bisa menunaikan haji dengan baik? Sekarang persoalannya, tempat apa yang kemudian diisyaratkan oleh Al-Quran, dituntunkan oleh Nabi untuk memaksimalkan ibadah dalam konteks keislaman ini? Di antara sekian tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, terkait dengan maksimalisasi nilai Islam ini sebagai bagian dari ad-din, disebutkan salah satunya masjid. Masjid. Kalau kita kembalikan ke teori ini, bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan tentang masjid, Nabi memberikan tuntunan tentang masjid, sehingga pengelolaan masjid ini sesuai dengan fungsinya bisa maksimal terkait khususnya optimalisasi nilai keislaman kita. Baik syahadat yang tidak terikat tempat, artinya di masjid pun bisa dilakukan. Kemudian salat ini jelas. Zakat tidak terikat tempat, tapi di masjid pun bisa dikerjakan. Kemudian puasa juga demikian. Ada bagian-bagian tertentu yang dalam pelaksanaan puasa akan terkait erat dengan fungsi masjid. Demikian juga dengan haji. Bukankah tawaf yang dilakukan di masjid, Masjidil Haram, ya kan? Ibadahnya dilakukan di masjid dan sebagainya. Walaupun wukufnya mungkin bukan di masjid. Jadi poin utamanya terkait dengan optimalisasi keislaman ini, ada beberapa bagian yang membutuhkan tempat. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan tempat ini setelah tempat ini jadi dibangun? Maka yang terbaik ada pilihan, petunjuk dari Al-Quran dan Hadis. Kembalikan ini pada isnad, jalur ketentuan yang ada dari petunjuk Nabi berdasar isyarat dalam Al-Quran. Ini tawaran. Kalau Anda mau mengikuti ini, maka Anda berpeluang mendapatkan ini. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid boleh banyak dibangun, tapi tidak semua pengelola masjid bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masjid boleh banyak dibangun, tapi apakah semua orang-orang yang ada di masjid mendapatkan ampunan dari dosa? Belum tentu. Karena tidak sedikit pengelola masjid juga menimbun dosa. Tidak sedikit. Apa faedahnya mengurus masjid tapi memperbanyak perselisihan? Apa faedahnya mengurus masjid menumpuk harta yang tidak disalurkan dan sebagainya? Bukankah itu bagian dari dosa? Harusnya membangun masjid, mengelola, itu bisa mempeluang mendapat ampunan dosa. Tapi kalau menambah dosa, ada yang salah itu. Ya, orang bikin rumah melahirkan pahala ketika diniatkan sebagai ibadah. Antum bikin masjid yang jelas rumah ibadah, kok menambah dosa? Pasti ada yang salah. Ya kan? Baik, yang ini, jika Anda bisa tuntuni ini, ikuti ini, maka Anda akan menjadi salah satu pengelola masjid teladan dalam kehidupan. Kalau Allah sudah menyebut teladan, maka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Tapi kalau cuma penduduk Tokyo mengatakan Anda baik, yang lain belum tentu mengatakan kita lebih bagus mungkin. Jelas ya? Jadi dari berdasarkan inilah kemudian dari landasan ini kita coba membincangkan setelah masjid ini kemudian jadi, alhamdulillah telah diresmikan, apa Quran dan ketentuan Rasulullah SAW supaya kita bisa memaksimalkan ini. Ini poin utamanya. Dan berita baiknya, Anda yang tertitipi bukan orang lain. Berarti Anda yang terpilih, kan? Sayang-sayang kalau teman-teman nggak maksimalkan ini. Ini nggak semua orang loh. Dan pahalanya banyak banget. Saya bocorkan satu ya, di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Kata Nabi, "Man dalla ala khair", siapapun yang pernah menunjukkan pada kebaikan, fasilitasi kebaikan, Masya Allah, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala yang senilai dengan pengamal kebaikannya. Min ghairi an yankusa min adri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan, tanpa dikurangi sedikit pun.
Jadi kalau di masjid ini ada yang sholat, 100 orang sholat, Anda dapat pahalanya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Di masjid ini ada yang baca Quran, Anda dapat pahalanya. Ada yang taklim, Anda dapat pahalanya. Ada yang TPQ, Anda dapat pahalanya. Jadi semua yang dikerjakan di sini, itu Masya Allah. Walaupun Anda nggak ada di sini, yang meletakkan batu pertamanya, yang merancang idenya, yang mungkin sudah nggak ada di sini, Masya Allah. Itu ada peluang. Tapi tidak semua yang bisa melakukan itu mendapatkan bagian-bagian dari ini. Kalau ini nggak diikuti. Kita nggak tahu kapan kita akan pulang. Ini kan cuma masalah dunia saja. Kapan saja kita bisa kembali, gitu kan? Tapi Masya Allah, saya ucapkan selamat. Di antara sekian orang, yang terpilih itu Anda. Maka kalau Anda nggak manfaatkan, ya rugi. Rugi, kalau cuma nama yang lain sudah bisa lebih bagus namanya. Paham ya? Baik, dari itu, mari kita diskusikan dulu. Sebelum mengacu kepada rencana-rencana optimalisasi program, akan lebih baik kalau kita ambil teori terlebih dahulu supaya kita samakan visinya dulu. Nah, visi ini, nggak apa, biar saya aja yang maksimalkan, itu fokus saja. Visi ini mesti kita satukan dulu seluruhnya, sama-sama gitu ya, supaya dengan jiwa yang sama, spirit yang sama, dan dengan aturan yang sama, kita lebih mudah melangkah. Nanti saya tunjukkan persoalannya di mana. Ketika persoalan ini tidak dimaksimalkan, dipahami dengan baik, ini yang sangat hati-hati, rentan menghadirkan perselisihan-perselisihan, bahkan friksi, bahkan hal yang tidak diinginkan di masjid. Even itu mungkin di tanah suci. Ya, jadi tanahnya suci, tapi orangnya belum tentu suci. Ya, dan ini yang kita coba nanti maksimalkan. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Posisi paling kiri, pertengahan. Kemudian juga Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Saya ambil dua surat ini saja. Saya tidak akan banyak menyampaikan teori, nanti kita banyak diskusi ya. Setelah ini mungkin disampaikan, supaya ada dua arah. Bisa maksimal. Baik. Sudah? Ini kalimat masjid pertama dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ, saya tulis dulu masajid Allah. Ini poinnya. Masajid Allah. Kemudian selanjutnya ayyudhkara. Poinnya. Di Quran surah ke-2 ayat 114. Kalau nanti ada yang keliru langsung diluruskan saja supaya seketika kita bisa perbaiki. Selanjutnya lihat Quran surah 9 ayat ke-18. Innama, di sini menggunakan kata innama. Innama ya'muru, kalimat yang sama, masajid Allah. Ya, saya garis bawah ini. Masajid Allah. Baru diturunkan lagi. Man amana billahi, iman, bagi dua. Wa aqamas salat. Wa ataz zakat, ingat tadi yang rukun Islam. Wa lam yakhsha illallah, al-khasyah ilallah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, hidayah. Baik. Ya, teorinya. Teman-teman, fokus sini. Kita punya waktu yang terbatas. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan dan dipahami insyaAllah. Fokus ya. Pertama, saat masjid itu diinisiasi untuk dibangun, dari mulai perencanaan, sharing, kemudian donasi, bahkan sampai jadinya, itu kalimat-kalimat hadis umumnya menunjukkan bentuknya tunggal dalam bentuk yang general. Disebut dalam bahasa Arab dengan nakirah. Kalimatnya masjid. Ini masjid. Contoh dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid di bumi, berdasar keikhlasan dia, Allah akan balas itu semua dengan membangunkan satu rumah baginya di surga. Sekarang perhatikan kalimat ini. Kita simpan dulu kalimat balasannya. Simpan sini. Perhatikan, siapa yang membangun satu masjid, kalimat masjidnya di sini menggunakan bentuk nakirah.
Nakirah itu singkatnya tidak menggunakan alif lam. Ada an in un di ujungnya. An in un, tidak pakai alif lam. Kalau kalimat tidak menggunakan alif lam dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah, bermakna satu, maknanya umum, general. Jadi siapa saja, kata Nabi, yang berkontribusi membangun satu masjid, entah masjid yang sifatnya apapun, baik itu yang mewah atau yang sederhana, yang batu, yang kayu, yang marmer, pokoknya jadi masjidnya berdasar keikhlasannya, baik yang idenya, donaturnya, dengan tenaganya, dengan energi macam-macamnya, berdasar keikhlasannya, bukan berdasar berapa banyaknya. Berdasar keikhlasan yang dia pernah sampaikan, itu akan dibalas oleh Allah dengan membangunkan satu rumah di surga untuknya. Paham sampai sini? Baik. Yang harus kita garis bawahi, lihat kalimatnya. Ketika masjidnya belum jadi, ini kalimatnya menggunakan bentuk tunggal, satu, untuk menegaskan bahwa Allah sangat memberikan apresiasi masjid manapun yang sifatnya umum, baik dari kayu dan sebagainya, sifatnya satu nih. Jelas di sini? Baik, ini mengesankan bahwa tidak semua orang punya kemampuan untuk membangun banyak masjid. Mungkin satu dengan yang beda-beda. Tapi itu pun dinilai oleh Allah dengan kadar keikhlasan dia. Tapi yang menarik, ini yang mau kita bincangkan. Saat masjidnya telah jadi, semua ayat yang di Quran pada umumnya, bahkan dalam hadis, kalimatnya dirubah dari bentuk singular, mufrad, tunggal, ke bentuk plural, jama'. Masjid, jama'nya masajid. Dan yang paling menarik, ini yang paling penting. Pemiliknya langsung disebutkan. Kalau dalam bahasa Arab disebut mudhaf ilaih, kalimat penyandaran. Ini spidol, ini saya. Kalau ini masih disebutkan spidol, masih belum jelas kan? Tapi kalau saya katakan spidol saya, punya siapa spidol ini? Punya saya. Benar ya? Oke, sekarang perhatikan. Ketika masjidnya jadi, bentuknya dijamakkan oleh Allah, masjid. Dan pemiliknya langsung dilekatkan. Allah, ini poinnya. Baik, kalau jama berarti kan bukan tunggal kan? Mencakup semua ya, bentuk plural. Perhatikan, masjid manapun kata Allah, masjid manapun, di bumi manapun, kalau sudah jadi, mau dari kayu, mau dari marmer, mau dari batu yang sederhana sampai yang mewah, semua masjid itu yang punya Allah. Perhatikan, yang punya Allah. Bukan milik yang bangun, bukan milik yang donasinya paling banyak, yang idenya paling bagus, yang kekuasaannya paling tinggi, yang pengaruhnya paling hebat, bukan. Kalau sudah jadi, semua mesti duduk bersama-sama, meyakinkan pada dirinya, dan harus menetapkan pada jiwanya, ini masjid bukan punya saya. Walaupun namanya masjid si fulan, atau masjid negara A, masjid tempat B, tetap yang punya ini Allah. Baik. Rumah Pak Harun, siapa yang ngatur rumahnya? Harun. Masa rumah Pak Harun yang ngatur saya? Pak, ini nggak bagus nih kamarnya, pindahin ke sini nih. Ya, sofanya naikin ke genteng, saya kan? Kan nggak bisa begitu. Ya, yang ngatur ya Pak Harun. Yang ngatur isinya, yang ngatur tempatnya, ngatur tata letaknya, desainnya, bahkan juga yang mengatur tentang apa yang harus ada di dalamnya, berapa keuangannya, berapa anggaran dan sebagainya, yang punya rumah. Nah, sekarang ini yang paling penting. Ketika semua masjid langsung setelah jadi disebut oleh Allah, ini yang punya saya kata Allah. Maka secara otomatis kita pun harus memahami bahwa ketika Allah mengatakan ini masjid punya saya, maka aturan yang ada di dalam rumah Allah akan berbeda dengan aturan rumah-rumah kita pada umumnya. Kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah antum, kaki yang mana dilangkahkan? Kan? Nggak ada aturan kan kaki yang masuk? Walaupun yang keluar sebetulnya duluan kiri gitu kan, yang masuk ketika itu kanan. Baik ya. Yang paling penting apa yang diucapkan? Masuk rumah. Assalamualaikum, hati-hati, ada setan rumah namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Karena ada di ujungnya ya. Tak. Muslim laki-laki, perempuannya Muslimah, ini kan? Mukmin laki-laki, perempuannya Mu'minah. Shaim laki-laki, perempuannya dapat antum ya. Baik. Jadi kalau Anda masuk ke dalam rumah, kemudian ada setan, betul Bu, betul ini nyata. Kata Nabi ada setan di rumah namanya Dasim. Jadi kalau Anda tidak ucapkan salam, maka dia berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang kadang membuat tempat tidak nyaman, tidak enak, ya, kadang-kadang ada gangguan, mimpi buruk dan sebagainya. Jadi ucapkan, biasakan, walaupun gak ada orang ucapkan salam. Tapi poin saya, ketika Anda masuk masjid, kaki mana yang dilangkahkan? Ada aturan. Apa yang diucapkan? Bukan Assalamualaikum. Masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Baru ketemu orang Assalamualaikum. Kaki kanan dengan keluar, beda. Masuk dengan keluar itu lain. Ke toilet berbeda. Masuk rumah Anda, langsung duduk gak ada masalah. Masuk rumah Allah ada aturan.
Nah, yang ingin saya sampaikan, mohon izin, mohon maaf, ketika ini sudah jadi, maka semua masjid, kata Allah, ditegaskan, yang punya Allah. Kata Allah, saya yang punya. Maka ketika Allah mengatakan Allah yang punya, aturannya pun harus berdasar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus teman-teman keluarkan setelah semuanya menyadari bahwa ini punya Allah. Jadi jangan ada yang memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, nanti yang muncul akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Ingin ini kalau nggak sesuai dia, jadi nggak jadi. Ada masjid ini, ada masjid itu, dan sebagainya. Di pertama, jadikan semua orientasinya lillah. Dari sini, keluarkanlah aturan-aturan Allah, apa yang kemudian harus maksimal di rumah Allah. Nih, turunlah kemudian dalam bentuk aturan. Ahkam dalam bahasa Arabnya. Ahkamul masjid. Jadi ketika masjid jadi, bukan bikin program sebetulnya, yang pertama kali dibicarakan. Tapi kita harus menyatukan visi untuk menurunkan hukum Allah ke rumah Allah supaya maksimal kita bisa optimalkan. Poin-poin tadi bisa didapatkan. Cinta Allah, ampunan Allah, dan teladan dalam pengelolaannya. Baik, saya agak pelan-pelan. Sampai sini bisa dipahami insya Allah? Baik ya. Ingat ya, turunan dari rumah Allah, artinya semua yang terkait dengan rumah Allah, Allah yang atur. Dari mulai aturan sampai rizkinya. Sampai rizkinya. Antum jangan khawatir kekurangan rizki. Antum aja bikin rumah, dikasih rizkinya oleh Allah. Masa rumah Allah nggak ada rizkinya? Rumah antum aja dikasih, non muslim aja dikasih. Masa rumah Allah nggak ada rizkinya? Allah akan atur nanti. Hati-hati, Allah akan atur. Ada di masjid Anu dengan masjid yang lain akan beda rizkinya. Di sini dengan masjid Turki akan berbeda. Masuk di Indonesia, Al-Azhar, As-Salam, Istiqlal akan lain-lain. Tapi yang penting Anda ketahui, fokus bentar. Semua yang ada di rumah Allah, kepentingannya bukan untuk kita. Bagaimana kemudian semua itu digunakan untuk segala ketentuan dan aturan yang telah Allah berikan. Nah, kalau sudah jelas sampai sini, baru saya turunkan aturan dan program-program yang ada di masjid sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sedangkan teknisnya, nanti kita bisa kemas sesuai dengan keadaan dan lingkungan yang sedang kita hadapi. Ya, jadi polanya bisa berbeda-beda, tapi substansinya bisa sama. Paham ya? Bismillah. Kita mulai aplikasikan dulu. Baik, teman-teman, ada dua hal yang harus kita optimalkan terkait dengan masjid ini. Pertama, dari segi aturan yang tadi disebut dengan ahkam, spesifik pembahasannya terkait dengan fikih, aturan-aturan masjid. Ya, yang antum mesti keluarkan di sini. Ya, terkait dengan fikih ini dibagi dua. Ada yang terkait dengan masjidnya langsung sebagai tempat ibadah, antum turunkan. Ada fikihnya nanti yang terkait dengan program bagian kedua di sini. Ya, program-program atau hal-hal ibadah-ibadah yang berlangsung di masjid. Semacam nanti ada sholat misalnya, ya kemudian bagaimana fikih terkait dengan sholat supaya bisa optimal di masjid. Karena beda antara sholat di masjid dengan sholat di rumah. Ya, di rumah bisa bebas, di masjid ada imam, ada makmum, nyusun saf dan sebagainya. Maka nanti ada yang terkait dengan programnya atau ibadahnya. Baik, jadi yang Anda pertama kali penting keluarkan ini tentang masjidnya dulu. Ya, misal kita mulai pelan-pelan ya, kita mulai pelan-pelan dari pintu misalnya. Baik, sebentar, dari pintu. Ada aturan apa di pintu? Baik, antara masuk dengan keluar. Karena tugas Anda bukan sekedar jadi, mohon maaf, jamaah masjid, tapi teman-teman menjadi pengelola masjid, mendapat amanah dari Allah, maka supaya pahala itu menyebar kemudian pada yang lainnya, dan Anda dapatkan juga, Anda mesti buat sosialisasi keluar. Bahwa masjid beda dengan tempat yang lainnya, beda aturannya. Maka teman-teman mesti buat aturan yang dipahami oleh setiap orang. Ketika dia bacakan doanya masuk masjid, Anda dapat pahalanya. Demi Allah saya katakan, tolong jangan kurangi satu huruf pun yang bernilai pahala kebaikan kecuali Anda optimalkan. Sayang, Anda mumpung masih terpilih, kalau sudah bergantian, Anda nggak dapat peluang itu lagi. Sudah ya? Jadi mulai dari pintu kita dapatkan, ini bagian pertama. Baik. Yang kedua, teman-teman, ingat ini rumah siapa tadi? Allah. Rumah Allah. Lihat aturan rumah Allah. Allah sampaikan tadi, lihat. Ayyudhkara fiha. Ya, ayyudhkara. Segala hal yang ada di masjid harus dibuat hal-hal yang mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya belum masuk ke program dulu, ya, supaya tidak lompat dulu. Ya, hal-hal yang mengingatkan Allah mustahil bisa maksimal kecuali bisa dilakukan dengan penuh kekhusyuan, kenyamanan, ketenangan. Makanya Nabi melarang, hati-hati umatnya, terutama jamaah-jamaah masjid, satu, untuk menghadirkan suasana-suasana yang mengganggu ibadah. Semacam bahkan pembicaraan yang tidak jelas, ngobrol yang tidak jelas, urusan dunia-dunia yang tidak penting misalnya. Apalagi sudah masuk kepada aspek-aspek keributan yang melahirkan kegaduhan dan sebagainya. Nah, ini harap bisa dihindari. Artinya teman-teman mesti mendesain. Mohon maaf ya, ini sekalian share ya Pak ya, Bu ya, untuk kita berikan solusinya. Kita kan sering perhatikan bahwa ada juga orang tua yang membawa anak-anak, kan? Dan sebagainya. Ini untuk jadi bahasan diskusi saja. Ini jangan dilarang, nggak apa-apa. Bahkan zaman Nabi ada orang tua bawa anak, nggak ada masalah. Cucu Nabi pun datang kok ke masjid. Ya, kadang ketika sholat Nabi naik ke pundaknya. Tapi yang paling menarik, mereka bisa loh, nggak ganggu orang saat ibadah, nggak ribut gitu. Jadi kalau yang naik, dia turun, kan? Ke orang tuanya dan bisa terkondisikan. Apa yang menarik di sini? Ternyata setelah dikeluarkan, itu orang tua mengenalkan masjid dulu sebelum membawanya ke masjid. Jadi mengenalkan, ini loh masjid begini, bedanya begini. Jadi kalau dia bermain pun bermain di wilayah masjid yang beda dengan rumahnya. Lain dari mulai suara dan macam-macam dan sebagainya. Al-Hasan, Al-Husain, anak-anak kecil. Tapi dia bisa nggak teriak ketika di masjid. Cuman main juga, ada naik, ada macam-macam. Dan sholatnya semua khusyuk. Gak ada masalah gitu kan. Nah, jadi salah satunya yang barangkali penting bagi orang tua yang membawa anak dan sebagainya, ada informasi sinergi dengan pengelola masjid untuk disampaikan. Mungkin antum buka misalnya waktu-waktu tertentu, orang tua kenalkan dengan masjid, sampaikan, atau ada misalnya penyuluhan dan sebagainya, atau bisa buat saf khusus sehingga merasakan kenikmatan dalam ibadah. Gak ada masalah. Ya, kita bisa maksimalkan itu. Jadi ini poinnya yang selalu dikeluhkan dalam beberapa tempat. Salah kalau Anda melarang anak ke masjid, gak boleh. Ya karena Nabi aja nggak larang, masa kita bukan Nabi mau larang? Tapi bagaimana kita ngasih solusi supaya mereka menikmati masjid dan paham ini masjid bukan tempat yang lainnya. Ngerti ya? Di sini ada win-win solution yang terbaik untuk bisa kita dapatkan. Ya, saya garis bawahi jangan seperti sebagian orang tua tuh. Ya, rame aja di rumah, main sana ke masjid, suruh main ke masjid. Makanya pada main di masjid, kan? Jadi masalah. Baik, ini ya. Nah, maksud saya, kalau Anda sudah, baik ya. Kalau Anda sudah bikin aturannya, nah Anda tinggal bikin sosialisasinya. Ya, ini rumah Allah, bukan rumah manusia gitu kan. Ini rumah Allah, bukan rumah biasa, ada pahala didapatkan dan sebagainya. Bisa bikin aturan yang jelas lah. Semacam handphone dan seterusnya. Ya, kita bisa bikin aturan supaya ibadah tidak terganggu. Zaman Nabi nggak ada, tapi ini kan perkembangan yang sifatnya masih diberikan solusi. Saya sholat di masjid Syekh bin Baz, di Mahbasjin di Mekah. Kami pernah tugas di Mekah 2010. Itu imamnya jauh dari masa-masa sebelumnya. Sampai mengingatkan begini. Al-aqfil an-naqal, ij'alil ittisal bil khaliq, wa la taj'alil ittisal bil makhluq. Orang Arab paham, sebagian orang kita amin. Ya, baik juga. Masya Allah. Dengar ya, dia praktekkan lagi. Baik, padahal kata imamnya, tolong matikan handphone. Jadikan hubungan hanya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Maka kita punya persoalan serius sekarang, hal-hal yang bisa mengganggu ibadah bukan cuma kehadiran manusia yang bicara macam-macam, tapi perangkat-perangkat yang lain juga, itu mesti ditertibkan. Tapi poinnya, supaya substansial bahasan kita, ini dari mulai pintu, sampai ke tengah, sampai aturan saf. Yuk kita maksimalkan, semua gali, sampai ke tempat imam, mihrab, sampai ke sutrah. Ya. Ini saya baru keluarkan sebagian, nanti kita elaborasi lagi, nanti kita detailkan semuanya supaya jelas gitu ya, supaya tidak lompat-lompat. Ini cuma contoh saja. Ini dari pintu paling depan sampai ke mihrab sampai ke sutrah. Yang saya sebut sutrah itu batas yang nggak boleh dilewati. Dalam sholat berjamaah yang nggak boleh dilewati itu sutrahnya imam, batasnya imam. Jadi kalau makmum ada keperluan darurat dia masih boleh keluar, walaupun dia posisi di depan. Dilewati nggak ada masalah, dia nggak dosa. Jadi jangan khawatir, teman-teman jelaskan. Kalau nanti misalnya Pak, saya posisi depan nih. Ya, saya batal. Saya nggak enak keluar. Nggak usah nggak enak. Yang penting jangan lewati imam. Antum silahkan keluar. Ya, makanya kan ada jendela jangan dibuka. Nggak usah lewat sini gitu kan. Langsung ke belakang. Selesaikan. Enggak, tapi sebagian orang yang tidak paham dengan hukumnya, dia bingung. Kalau dia tidak meneruskan, dia malu keluar, dia cari alternatif. Nggak sedikit itu kan yang salah dalam mengambil kesimpulan. Jadi teman-teman harus berikan sejelas-jelasnya, termasuk tentang saf. Ya, coba saya katakan, saya tanyakan ya. Antum, apa faedahnya kemudian membuat sejadah seperti ini? Apa fungsi sejadah ini?
Padahal kalau dari segi fikih, itu sholat dengan hambal yang langsung menempel di kening lebih bagus dibandingkan dengan perantara yang bahkan lebih lunak. Makanya Nabi mengatakan, tidak sah sholat seseorang yang hambalnya terlampau empuk seperti bantal, sehingga nggak ada tekanan ke keningnya. Sebetulnya yang seperti ini yang dicari, yang seperti ini, gitu. Yang kayunya langsung gitu. Betul. Jadi kalau enggak, ini sebentar, ini bukan masalah alhamdulillah, subhanallah, masya Allah dan sebagainya, bukan itu. Poinnya adalah semua kita harus kembalikan kepada aspek ilmunya ini, sanadnya. Kan ada sebagian orang merasa ini belum lengkap nih, nggak ada sajadahnya gitu kan. Tapi menurut fikih justru ini lebih bagus. Lebih bagus justru, kecuali kalau Anda merasa mungkin dengan ini terlalu dingin kan dan sebagainya, maka dicarikan solusi. Maksud saya, kalaupun Anda nanti mau menutup ini, saya sarankan jangan terlalu menggunakan misalnya karpet yang terlampau empuk, sehingga tidak nyaman ketika sujud seperti mengambang. Justru itu nanti dari berbagai tinjauan termasuk faktor kesehatan itu tidak ada dampak yang positif. Bahkan nanti ada ayat khusus itu. Ya, ketika kita sujud, kemudian darah itu dipompa kencangnya dari jantung menuju ke otak sampai ada tanda sujud, tapi yang dimaksud bukan tanda hitam yang dimaksudkan, bukan. Nanti ada energi positif yang berdampak pada aspek-aspek perilaku setelah dia selesai sholat. Ada, dan itu yang menentukan saat sujud. Nanti ini bahasan lain di fikih sholat ya, di malamnya nanti kita maksimalkan itu. Tapi poinnya adalah dari ujung pintu sampai ke ujung depan kita harus punya aturan, karena ini rumah Allah bukan rumah kita. Paham ya? Baik, jadi ini beberapa bagian. Teman-teman nanti tolong rinci lagi. Nanti saya buatkan detailnya seperti apa. Yang sekarang muncul, kira-kira Anda mau tanyakan, silahkan sampaikan. Jelas ya? Supaya nanti rumah Allah ini dari mulai masuk sampai dengan ke depan, itu maksimal. Jelas? Baik. Oke, kalau ini sudah dipahami, aturan dengan ini ya. Maka kita masuk ke program nih, sekarang. Siap? Nanti setelah kita bicara aturan, program, baru perangkatnya, kelengkapannya apa? Apakah mushaf, apakah tafsir, apakah macam-macam dan sebagainya. Baik teman-teman, kita masuk ke Quran surah 9 ayat ke-18. Kita masuk sekarang ke program Quran surah 9 ayat 18. Baik, innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan, ini ya'mur. Ya'muru. Yang mau memakmurkan masjid Allah itu, innama itu kalangan terbatas. Anda fokus ya, kalau di Quran atau di hadis, ada ayat atau hadis dibuka dengan kata innama. Ini disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas. Yang membatasi hukum pada hal yang disampaikan saja. Oke, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8 golongan. Boleh nggak melewati 8 golongan? Tidak. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan. Nah, ini ayat masjid dibuka dengan kata innama. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan yang memakmurkan masjid Allah itu kalangan terbatas. Dan berbahagialah Anda kalau termasuk dalam golongan ini. Artinya ada sesuatu yang besar gitu kan, yang diamanahkan, yang insya Allah juga pahalanya banyak. Kalau terbatas kan nggak semua, berarti istimewa kan? Sesuatu yang terbatas istimewa kan? Nah, sekarang perhatikan, bagaimana yang istimewa ini menjadi baik. Yang salah itu kalau sudah terpilih ternyata nggak optimal. Anda terpilih jadi kalangan istimewa, tapi Anda nggak optimalkan, sayang. Oke? Baik, pertama lihat kalimatnya. Orang-orang terbatas ini ketika dikaitkan dengan masjid, maka dia membuat program yang ya'mur, memakmurkan. Nah, ini poinnya. Semua program yang terkait dengan masjid, kata Al-Quran, ini punya sifat makmur. Ya'mur. Apa itu makmur? Sudah, jangan ngarang. Kalau tidak tahu katakan. Baik, oke. Ya'mur asal katanya dari kata al-umru, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi umur. Apa itu umur? Umur bukan pengertian bahasa Indonesia, batas usia bukan. Kalau batas usia itu disebut dengan ajal. Ajal namanya, bukan umur. Namanya ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang, bahkan semua umat itu punya ajal, batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal, dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pas. Si fulan meninggal hari ini, misal jam 2 siang lewat 2 menit 2 detik. Misal di Masjid Indonesia. Kalau sudah tiba waktunya, tersebut sipulan bukan Anda, cukup. Ya. Jadi kalau sudah tiba waktunya dia nggak maju, dia nggak mundur. Nah, yang jadi persoalan sekarang, perhatikan ini ya. Ketika kalimat umur muncul, pertama dilekatkan pada manusia, fokus.
Apakah artinya sama dengan usia? Ternyata bukan. Usia tadi, ajal. Umur, ini secara bahasa, pertama, sesuatu yang mengundang manfaat. Kedua, sesuatu yang menghadirkan keberkahan. Ketiga, sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Itu umur. Dari kata amira ya'maru umran. Jadi ketika, maaf ya, ajal kita ditetapkan oleh Allah dengan batas yang tidak kita ketahui. Lalu kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara mengisi ajal ini? Supaya saya bisa mengisi usia dengan baik, kembali kepadamu dalam kebaikan. Maka diturunkanlah kalimat ini dalam konteks mengisi ajal. Disebutlah umur. Nih, cara mengisi ajal, namanya umur. Jadi sepanjang punya umur, gunakan untuk yang bermanfaat. Makanya kalau kalimat dimunculkan itu sindiran kepada kita sebetulnya. Berapa umurnya? Oh, 40 tahun. Maksudnya selama 40 tahun ini Anda sudah mengerjakan yang manfaat berapa banyak? Mata Anda melihat yang manfaat, telinga Anda mendengar yang manfaat, lisan Anda bicara yang manfaat, sampai ke kaki Anda. Jadi jangan bangga dulu kalau disebutkan berapa umurnya. Alhamdulillah 75 tahun. Berapa dari 75 tahun ini hidup Anda yang bermanfaat? Berapa yang berkah? Sudahkah Anda sukses? Kan ukuran sukses itu dalam Quran bukan cuma akhirat, tapi dunia juga. Coba kalau Anda berdoa, bukankah dunia duluan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sepanjang diberikan masa, waktu, ayo berjuang supaya bisa sukses dalam urusan dunia dan bahagia di akhirat. Nah, persoalannya, ketika Anda akan memaksimalkan fungsi masjid, kalimat ini dihadirkan oleh Quran dalam bentuk kata kerja dan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari diawali dengan huruf ya, fungsinya dalam bahasa Inggris ada 3. Present, continuous, future. Present, continuous, future. Perhatikan ini. Bentuknya kata kerja. Jadi kalau Anda ingin membuat program, mau kerja terkait dengan masjid, apa yang harus kita tampilkan? Pertama, kata Allah, lihat kalimatnya. Hadirkan segala hal yang bermanfaat. Di makmur itu bukan rame. Quran tidak menyukai masjid rame, tapi nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Anda hadirkan orang sholat rame, tapi dalam sholatnya nggak ada khusyuk, nggak ada kenikmatan. Cuman gerak-gerak tidak karuan, ya gerakan cepat luar biasa. Nabi sholat 11 rakaat sampai fajar, menjelang fajar. Antum 23 rakaat cuma 10 menit misalnya. Kan? Ya, dan tidak ada faedahnya di situ, maka itu tidak diinginkan. Sama dengan ta'lim juga, bukan banyak yang diinginkan, tapi manfaat. Ada nggak yang disampaikan memberikan manfaat bagi jemaah? Di pertama, ketika Anda ingin membuat program terkait dengan masjid, maka cari segala hal yang bermanfaat. Ini poinnya. Jelas? Baik, kapanpun itu, present, saat masjidnya jadi, sekarang. Continuous, terus, jangan sampai nanti antum diamanahi sampai akhir jabatan membuat program yang tidak bermanfaat. Atau antum mau selesai, wariskan program-program yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya, atau kepengurusan yang berikutnya, future. Tidak sekedar manfaat, hadirkan yang meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian ya hasilkan hal yang sukses dalam ukuran Allah dan Rasulnya. Apa di antara contohnya? Saya akhiri dulu sampai sini. Program-program yang bisa dibuat, satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Segala program yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman kepada Allah dan mengingat akhirat. Di orang ke masjid itu bukan ingat dunia, ingat akhirat. Itu urusan pertama yang paling penting. Satu, kegiatan yang meningkatkan iman. Ini poinnya. Misal, Anda ingin adakan taklim misalnya kan? Kalaupun Anda ingin mengadakan taklim, pengajian, berlangsung di masjid, itu bukan pengajian biasa. Pengajian yang ada manfaatnya, yang bisa meningkatkan iman, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat ketika Allah menyebutkan ayat tentang pengetahuan, tentang taklim, itu Masya Allah, bahkan ayat ini meminta space supaya dilonggarkan supaya orang banyak masuk, bisa hadir di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu dibuka dengan kalimat iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dihadirkan, disampaikan pada Anda, luaskan majlis. Pertanda orang mau datang. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Ketika Allah menyebutkan kalimat ilmu di masjid, ternyata tidak dilepaskan dari kata iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dulu baru bersanding dengan ilmu. Di bedanya masjid dengan tempat biasa, bukan cuma orang belajar tentang pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan ini bisa memacu iman seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bikin pengajian di masjid hanya menyampaikan ilmu tapi tidak membuat orang yang hadir lebih dekat dengan Allah, ada yang kurang di situ. Masjid mesti beda. Paham ya?
Disilahkan teman-teman bikin kegiatan-kegiatan yang menghadirkan nilai keimanan. Ya. Kemudian orientasinya bukan cuma mengingat dunia, tapi wal yaumil akhir, ingat dengan akhirat. Ya, makanya teman-teman harus praktekkan duluan. Saya sampaikan tadi malam, kalau Anda mau cari proyek di masjid, Anda salah alamat. Ya, orientasi akhirat, orientasi masjid itu akhirat. Ya sudah, di luar masjid antum urus dunia. Terus minta kepada Allah supaya dilancarkan saat berada di masjid. Tapi poin ketika masuk masjid, kita sedang menabung urusan akhirat. Walaupun nanti tidak akan lepas dengan urusan dunia, tidak akan lepas itu. Pasti nanti kalau sudah makmur itu urusan dunia akan banyak. Ada bikin TPQ, sekolah, bikin ini, penyaluran. Anda mau salurkan sembako, pasti pesan dari mana juga. Anda kalau ngejar akhirat, dunia akan ikut. Tidak sebaliknya. Kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu. Gak percaya silakan. Ada ta'lim aja, kue datang kan? Air datang. Siapa yang nyiapkan? Bukankah itu dunia? Akan tercover tuh di sini. Nah, jadi ini poin pertamanya. Cari kegiatan yang bisa meningkatkan iman. Apa turunannya? Mohon izin teman-teman, saya tutup. Ini sholat. Jadi kalau nanti Anda membuat jadwal sholat, mengundang orang sholat ke masjid, jangan sholat biasa. Awas, maksud sholat biasa itu seperti orang asal sholat, bukan. Anda harus bikin suasana sholat yang membuat orang merasa nyaman dalam sholat. Iman jadi terkatral. Silakan, bisa misalnya Anda cari imam yang bagus, terus hadirkan suasana orang sholatnya nikmat, tidak terganggu. Imam diberikan pelatihan supaya sebelum sholat sampaikan kalimat-kalimat yang bisa membawa orang bisa khusyuk dalam sholat. Mari jadikan sholat kita ini sholat yang terakhir, kan? Dan belum tentu kita bisa hidup setelah kita sholat ini dan sebagainya. Itu sesuatu yang enak gitu. Ya, ada kenyamanan. Zakat, masjid tidak hanya untuk sholat, antum boleh ada fungsi zakat di sini. Turunannya bahkan infak, sedekah. Makanya mungkin teman-teman akan sedikit banyak terlibat dengan kotak infak, sedekah dan sebagainya, bahkan zakat. Di artinya orang pasti ketika akan berbicara masalah agama, salah satunya datang ke masjid. Pak, saya mau nitip zakat, nitip infak dan sebagainya. Nah, dari situ, mohon izin ya, mohon maaf kalau kalimat saya kurang menyenangkan. Anda setelah tahu fungsi salah satunya ini kata Al-Quran, maka mesti bersiap, harus punya tim. Siapa yang menangani masalah zakat, infak, dan sedekah? Antum bikin kotak pun nggak boleh umum sifatnya. Harus memperjelas. Ini kotak infak, kotak zakat, atau sedekah. Sebab kalau orang masukkan ke zakat, kemudian dimasukkan dalam kotak misalnya bentuknya infak, itu sudah salah. Ya, bagaimana Anda bisa memastikan orang yang memasukkan itu dia niatkan zakat, infak, atau sedekah? Sedangkan nggak disampaikan, gitu kan? Nah, jadi Anda kalau mau buat, misalnya spesifikasikan, salurkannya kemana, dan bagaimana ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan iman. Salah satunya yang paling menarik ya, ini nggak banyak dilakukan dan Anda mendapatkan kesempatannya. Mohon izin, zakat ini, teman-teman, apalagi infak atau sedekah, di antara golongannya bahkan ada non-muslim. Mu'allaf itu asalnya bukan yang baru masuk Islam asalnya. Mu'allaf itu dari kata ulifa, yang hatinya itu memiliki kecenderungan tertarik pada Islam, tapi dia belum masuk Islam. Belum masuk, cuman dia senang belajar, ikut-ikutan. Dan saya lihat di Jepang banyak, Masya Allah. Termasuk yang kemarin datang, tidak sedikit di antara mereka sebenarnya sedang mencari tentang Islam, sedang research. Nah, Anda boleh gunakan dana zakat untuk bisa membuat dia lebih dekat dengan Islam. Nggak harus dikasih uang. Anda berikan media, majalah-majalah Islam, buku-buku Islam dan sebagainya. Anda bisa buat program seperti itu, meningkatkan iman sampai dia masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, namanya bukan mu'alaf lagi, namanya muslim kalau laki-laki. Perempuan muslimah. Saya mu'alaf, Masya Allah. Sudah berapa lama? 16 tahun. 16 tahun mu'alaf juga dia. Nah, muslim itu namanya. Muslim. Ya. Memang ada orang yang baru masuk Islam tapi hatinya masih goyah. Itu dikategorikan mu'alaf juga dalam fikih. Artinya masih goyah, masih ada tekanan, kadang ada misalnya ancaman macam-macam. Nah, itu pun boleh digunakan dana zakat infak untuk menguatkan dia. Poinnya, teman-teman silahkan setelah kita tahu aturan, kemudian kita lekatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Ya, jadi ini yang dijaga. Kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada aturan ini. Ayo, kita jangan paling unggul lah, kita kembalikan ke sini, apa aturan Allahnya kita ikuti sama-sama. Nggak usah cari pengaruh, sayang. Ya, kalau cari pengaruh, keluar aja, cari urusan dunia. Di dalam masjid pengaruhnya pengaruh Allah. Ketika disampaikan, semua akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Jelas ya? Jadi ini silahkan. Dan tolong yang terakhir ini, walam yakhsha illallah. Jangan takut kalau sudah berada di masjid. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dukungan-dukungan, pertolongan dan kekuatan-kekuatan. Jadi teman-teman kalau sedang menjalani masjid, gak usah khawatir. Ini menunjukkan akan ada tantangan yang membuat kita kadang-kadang merasa takut, merasa khawatir. Duh, khawatir gak dapat izin, duh khawatir begini. Jangan didahulukan. Kata Allah, walam yakhsha illallah. Kalau sedang menjalankan program-program ini, jangan punya rasa takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Jalani dulu, bertawakal kepada Allah dan Allah akan maksimalkan. Saya tutup.
Kalau Anda sudah dapatkan ini berita baiknya, dan ini tidak didapatkan oleh semua orang. Fa'asa, saya ucapkan selamat, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Boleh jadi orang-orang yang merencanakan semua ini, itulah yang kehidupan mereka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah janji Allah. Jadi kalau Allah katakan muhtadin, itu orang banyak, an-inun itu banyak. Artinya bukan cuma Anda. Mohon maaf, kebaikan yang kita kerjakan di masjid itu akan berdampak ke rumah, anak-anak, keluarga, ketentraman. Orang yang cenderung ke masjid pasti rumah tangganya lebih tentram, lebih nyaman. Anak-anak akan terbuka lebih baik. Apalagi kalau Anda fasilitasi nanti pembelajaran yang berlangsung bagi mereka di masjid, itu insya Allah dampaknya lebih baik lagi. Saya simpulkan dan saya tutup secara spesifik. Satu, kita harus satukan visi bahwa masjid bukan rumah kita, tapi rumah Allah. Ya, yang punya aturan-aturan yang harus dipelajari. Aturan spesifik ini yang kita punya PR untuk merumuskannya dengan baik. Ya. Yang kedua, ya, aturan ini juga diturunkan kemudian oleh Al-Quran dalam bentuk program-program yang dibatasi supaya bisa melahirkan keimanan dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada amalan pokok seperti sholat, juga zakat, tapi juga ada kegiatan yang umum yang bisa menghadirkan peningkatan iman seperti semacam pengajian tadi, segala hal yakhsha ilallah, dan segala hal yang bisa menghadirkan petunjuk-petunjuk pada keislaman. Jadi kalau nanti teman-teman ingin kembangkan lagi, misalnya jadi Islamic Center dan sebagainya, maka itu juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk pembuka. Jika ada yang perlu kita diskusikan, saya perkenankan. Tapi saya mohon, kalau boleh saya memohon. Kalaupun saya harus cium tangan Anda, saya akan cium tangan Anda untuk memohon. Saya mohon pada Anda semua, tolong jaga betul amanah ini, kompak betul, karena sejak masjid ini jadi dan diresmikan, akan ada setan khusus yang memang bertugas untuk memecah belah Anda. Saya beritahu dari sekarang, namanya Khanzab. Khanzab ini ada 9 jenis setan yang sangat berbahaya, dan ini disebutkan dalam riwayat. Khanzab ini setan masjid. Dia menggoda 2 golongan. Satu, orang sholat, supaya nggak maksimal sholatnya, sampai lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat. Tapi kalau dia ada di masjid, maka tugas utamanya bagaimana memecah belah DKM masjid. Itu poin. Makanya jangan pernah heran ketika jadi masjid, sering terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan antara sesama DKM dan sebagainya. Jadi kalau Anda sekarang sedang membuat program, hati-hati. Khanzab pun membuat program. Karena biasanya yang tinggal di luar, itu lebih banyak menampung, mohon maaf, ya teman-teman yang mungkin juga bisa terorganisir, ya ada kelompok-kelompok, kemudian juga ada orang yang tidak cukup sedikit dan sebagainya, yang mungkin teman-teman yang lain juga punya rencana dan sebagainya. Maka bangunlah sinergi yang baik, jangan sampai dimanfaatkan oleh setan. Sayang antum berjuang dari 99, ya, antum berjuang dengan puluhan tahun, bahkan jangan dihancurkan dalam puluhan menit. Ya, maka di situ perjuangannya, dan mudah-mudahan Allah menjaga antum semuanya insyaallah. Teman-teman, saya cukupkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan supaya bisa lebih manfaat pertemuan kita ini.